Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, yang kita akan pelajari pada hari ini, kita masuk di bab 6 tentang surah At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Kemudian selanjutnya mempraktekkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kemudian menjelaskan pesan-pesan pokok di dalam surah At-Tin dengan baik. Selanjutnya menuliskan surah At-Tin dengan baik. Kemudian menghafal surah At-Tin dengan lancar. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang kita perhatikan tentang ayat atau surah At-Tin. Perhatikan, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bi'din alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, jadi itulah surah At-Tin. Anak-anakku semua harus memperhatikan ya nak. Kemudian selanjutnya kita harus tahu bagaimana hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ya, jika terdapat nun sukun atau tanwin atau fathatain, kasratain dan dhammatain bertemu dengan huruf tertentu, maka bacaan beragam cara, yaitu yang pertama jelas atau izhar. Pada contoh nun sukun atau tanwin dibaca izhar jika bertemu dengan 6 huruf. Salah satu 6 huruf yang keluar dari tenggorokan yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya, jadi coba perhatikan contohnya. Ajrun ghairu mamnun. Ya, jadi kita harus perhatikan anak-anakku, itu harus jelas. Ajrun ghairu mamnun, yaitu termasuk salah satu contoh izhar. Kemudian yang kedua samar dan mendengung atau ikhfa. Pada contoh nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa jika bertemu dengan 15 huruf ya. Jadi yang ke-15 huruf itu adalah ta, to, sa, ya, atau su, dibaca yang tanda bacanya su, si, su, zi, fa, du, zi, kha, za, ka, si, di. Ya, contohnya ya, perhatikan contohnya ya. Insana, insana. Ya, jadi selain kedua cara membaca di atas, jika terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tertentu, maka dibaca, cara membacanya ya, suara n-nya itu menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya, atau dimaksud dengan idgham. Hukum idgham ada 2 ya, yaitu ada namanya idgham bigunnah dan ada juga yang dinamakan idgham bila gunnah. Ya, yang mana itu anak-anak yang dimaksud dengan idgham bigunnah atau yang dibaca dengan mendengung? Nun sukun atau tanwin dibaca idgham bigunnah jika bertemu
dengan 4 huruf berikut. Yang mana 4 huruf berikut itu? Yang pertama huruf ya, nun, mim, dan waw. Ya, seperti contohnya syu'ubau wa qabail, syu'ubau wa qabail. Ya, jadi itu contohnya. Kemudian idgham bila gunna dibaca dengan tanpa mendengung, ya. Jadi kebalikannya tadi idgham bila gunna. Kalau idgham bi gunna itu tadi dibaca dengan tanpa dengung. Nun sukun atau tanwin dibaca idgham bila gunna jika bertemu dengan 2 huruf berikut, ya. Tadi sebelumnya ada 4 huruf contoh idgham bi gunna. Kalau idgham bila gunna ada 2 huruf, ya. Jadi anak-anakku sekalian coba perhatikan baik-baik. Kita harus bedakan yang mana huruf idgham bi gunna, yang mana huruf idgham bila gunna, ya. Jadi huruf idgham bila gunna contohnya, ya, ada 2 huruf yaitu huruf la dan ro, ya. Contohnya Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, ya. Jadi anak-anakku semua harus memperhatikan, ya, nak. Kemudian selanjutnya yang keempat, mengubah suara n menjadi m atau iklab. Nun sukun atau tanwin dibaca iklab jika bertemu dengan huruf ba, ya. Jadi anak-anak harus ingat, jika bertemu dengan huruf ba, mengubah suara n menjadi m atau iklab. Nun sukun atau tanwin dibaca iklab jika bertemu dengan huruf ba, ya. Jadi apabila bertemu dengan huruf ba, ya, yang mana itu contohnya? Ya, coba perhatikan. Wallahu basirum bima ta'malun, ya. Jadi itu contohnya, ya, nak. Jadi coba anak-anakku semua perhatikan dengan baik. Ya, selanjutnya bagian C, pesan pokok Quran surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Para ulama menamai surah ini dengan At-Tin atau Wa'atin. Nama At-Tin terambil dari kata pada ayat pertama surah ini. At-Tin artinya buah tin. Selanjutnya bagian D, menghafal Quran surah At-Tin. Bacalah surah At-Tin berulang-ulang hingga lancar. Jika sudah lancar, ayo kita hafalkan. Ya, demikian materi kita pada harian ini, anak-anak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.